Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah pabrik di Jogja yang ditinggalkan karena tragedi misterius? Bayangkan, kamu bekerja di tempat itu, lalu satu persatu rekanmu menghilang. Tanpa suara, tanpa jejak. Jangan matikan lampu, karena apa yang akan kamu dengar adalah kisah nyata dari tempat yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Yogyakarta, awal tahun 2022. Di pinggiran utara kota, berdiri sebuah pabrik tua berlumut yang telah ditinggalkan lebih dari 2 dekade. Warga menyebutnya pabrik kematian. Letaknya tersembunyi di balik semak dan pohon bambu yang tumbuh liar, hanya bisa diakses lewat jalan sempit penuh batu. Sebelumnya, tempat ini adalah pabrik garmen milik keluarga keturunan Tionghoa. Pada tahun 1998, pabrik itu ditutup mendadak usai kebakaran besar yang merenggut belasan nyawa. Tapi anehnya, hanya satu jasad yang ditemukan. Tidak ada penjelasan kemana para korban lainnya pergi. Sejak itu, warga enggan mendekat. Bahkan, untuk memancing di kali belakang pabrik pun mereka tak berani. Namun, semua berubah saat seorang pengusaha muda bernama Pak Arwan membeli lahan itu lewat lelang tanah terlantar. Ia menganggap kisah-kisah angker itu hanya mitos. Pria lulusan luar negeri, berpikir rasional dan logis. Hantu itu cuma ketakutan yang dibuat kepala, katanya. Dengan dana besar dan ambisi tinggi, pabrik tua itu direnovasi menjadi pabrik tekstil modern. Mesin-mesin baru dipasang, dinding dibersihkan dan dicat ulang, dan listrik kembali menyala setelah 24 tahun padam. Tapi, sejak hari pertama pembangunan dimulai, gangguan pun datang. Hari pertama, seorang tukang bangunan bernama Wahyudi mendengar suara ketukan logam dari dalam ruang panel listrik. Saat dibuka, tak ada siapapun. Tapi, suara itu berhenti begitu pintu terbuka. Anehnya, saat ia menutupnya kembali, suara itu terdengar lagi. Ketukan lambat, seperti jari mengetuk pipa besi. Tok, tok, tok. Malamnya, suara itu terdengar dari dinding kamarnya di bedeng. Ia tak bisa tidur. Keesokan harinya, seorang pekerja lain mengaku melihat sosok wanita berdiri di lantai 2 pabrik, padahal belum ada yang bekerja di atas. Wanita itu diam, pucat, mengenakan baju seragam pabrik lama, warna merah kecoklatan yang tak lagi diproduksi sejak tahun 90-an. Yang lebih mengganggu, ketika ia mencoba memanggil, wanita itu berjalan, tapi tanpa bayangan. Seminggu setelahnya, mesin jahit baru yang masih dibungkus plastik tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam. Saksi mata, satpam bernama Bayu, mengira ada maling. Tapi saat ia menghampiri, ia melihat sosok hitam sedang duduk di atas mesin, menunduk menghadap ke dinding. Tidak bergerak, tidak bersuara. Ia mencoba memanggil, tapi tenggorokannya tercekat, badannya kaku. Keringat dingin mengucur deras meski udara malam begitu dingin. Bayu akhirnya mundur pelan dan tak pernah lagi mau jaga malam sendirian. Pak Arwan menganggap semua ini hanyalah paranoia. Ia bahkan memarahi para tukang karena menularkan ketakutan yang menghambat proyek. Ia mengganti sebagian dari mereka dengan tim baru dari luar kota. Tapi tetap saja cerita-cerita aneh terus bermunculan. Yang paling mengganggu datang dari Raka, teknisi listrik. Saat memasang instalasi kabel di ruang bawah tanah, dulunya gudang penyimpanan, Raka mengaku mendengar langkah kaki mengelilinginya meski ia sendirian. Saat menyalakan senter, ia mendapati semua dinding dipenuhi coretan tangan. Bukan cat, tapi bekas sidik jari, seperti orang melumuri tangan mereka dengan jelaga dan mencakar dinding dari dalam. Dan di salah satu tembok paling dalam tertulis dengan besar, "Jangan bangunkan kami,
Raka kabur, keluar sambil muntah dan gemetar. Ia langsung mengundurkan diri. Pada minggu keempat pembangunan, satu kejadian besar akhirnya membuat semua orang terdiam. Seorang mandor bernama Santo ditemukan pingsan di ruang atas yang belum direnovasi. Saat dibangunkan, matanya merah seperti habis menangis seharian. Namun, yang membuat bulu kuduk merinding adalah satu hal. Santo kehilangan kemampuan berbicara. Ia hanya duduk menatap kosong sambil menulis berulang-ulang di kertas. Dia berdiri di belakang saya. Dia tidak punya wajah. Sejak saat itu, kabar tentang keanehan pabrik mulai tersebar. Video amatir tentang suara tangisan perempuan di malam hari mulai viral di TikTok. Beberapa akun anonim menyebut lokasi itu sebagai zona merah spiritual. Bahkan, seorang konten kreator yang iseng masuk ke area pabrik mengaku kerasukan dan mengigau dalam bahasa Jawa kuno yang artinya kira-kira mereka belum selesai menuntut. Meski begitu, proyek tetap berjalan. Pak Arwan tetap keras kepala. Hantu tidak bisa menghentikan produksi, katanya saat diwawancara salah satu media lokal. Kalau kita terus takut, selamanya tempat ini akan terbengkalai. Namun ia tak tahu bahwa yang ia bangunkan bukan sekadar kenangan masa lalu. Yang tertidur di pabrik itu adalah sesuatu yang tidak pernah ingin terbangun. Dan saat mesin-mesin baru mulai menyala, deru mereka bukan hanya menghidupkan produksi, tapi juga membangunkan mereka. Namun, yang membuat semuanya membeku adalah berita yang datang dari tim ekskavasi yang tanpa sengaja membongkar lantai beton dekat ruang logistik dan menemukan tulang manusia lebih dari 1 hari Senin pagi. Langit mendung dan angin bertiup pelan, seolah memberi pertanda. Pekerja mulai berdatangan ke pabrik seperti biasa, meski suasana tidak pernah benar-benar normal. Sebagian besar dari mereka kini bekerja sambil menyimpan rasa was-was, apalagi setelah insiden Santo, sang mandor, ditemukan pingsan dan berubah seperti orang linglung. Namun pagi itu, seorang teknisi bernama Andi Pranoto, 27 tahun, mendapat tugas dari atasan, mengecek panel listrik utama di ruang bawah tanah. Hari sebelumnya, beberapa mesin sempat mati mendadak. Beberapa lampu juga meredup dan kedap-kedip sendiri. Andi adalah tipe pekerja yang santai dan tidak percaya hal mistis. Ia justru sering meledek teman-temannya yang takut. Kalau ada hantu, suruh bantu ngangkat kabel aja sekalian, katanya sambil tertawa. Pagi itu, pukul 8.15. Waktu Indonesia Barat, Andi turun ke basement sendirian. CCTV mencatat langkahnya masuk lewat tangga besi menuju ruang panel. Kamera di lorong memperlihatkan tubuhnya berjalan normal, membawa toolbox dan senter. Ia sempat berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, seolah mendengar sesuatu, tapi kemudian terus berjalan hingga menghilang di balik pintu besi tua ruang bawah. Setelah itu, tidak ada lagi jejaknya. Pukul 11 siang, koordinator lapangan mulai curiga. Laporan pengecekan belum diterima dan Andi belum muncul. Panggilan lewat HT tidak direspons. 2 orang teknisi lain diminta mengecek ke bawah. Namun, saat mereka tiba di pintu ruang panel, pintu itu terkunci dari dalam. Mereka menggedor-gedor, memanggil nama Andi, tapi tidak ada jawaban. Suasana mulai tegang. Akhirnya, Pak Arwan memutuskan membongkar paksa pintunya. Pintu berhasil dibuka dengan linggis. Ruangan itu kosong. Toolbox Andi ada di sudut ruangan. Lampu senter menyala, mengarah ke langit-langit. Tapi tidak ada orang yang membuat bulu kuduk berdiri. Udara di dalam ruangan jauh lebih dingin, menusuk seperti kulkas. Di salah satu dinding panel, terdapat bekas jari-jari berdarah yang menulis kalimat, "Dia sudah diambil." Kepanikan pecah.
Para pekerja mulai berkumpul dan berita hilangnya Andi menyebar dengan cepat. Polisi dipanggil untuk penyelidikan. Tim SAR bahkan sempat memeriksa saluran pembuangan di bawah lantai, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada jasad, tidak ada jejak. CCTV hanya menunjukkan Andi masuk dan tidak pernah keluar kepala teknisi, bahkan bersumpah seluruh kabel dan pintu di ruang itu tidak memiliki celah rahasia. Tidak ada lubang ventilasi besar. Tidak mungkin orang dewasa bisa menghilang begitu saja. Malam harinya, Satpam jaga malam bernama Pak Darto mengalami hal aneh. Saat ronda keliling jam 2 dini hari, ia melihat seseorang berdiri di tangga menuju ruang bawah. Pakaiannya mirip dengan seragam Andi, jaket biru dan celana hitam kerja. Pak Darto langsung memanggil, "Mas Andi?" Namun sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri kaku, punggung menghadap tangga. Saat Pak Darto menyorot senter ke arahnya, sosok itu pelan-pelan menoleh. Wajahnya gelap, kosong, tidak punya mata, hanya rongga hitam menganga dan kulit wajah seperti dicopot. Pak Darto menjerit keras dan langsung lari ke pos jaga. Ia mengunci diri di dalam dan tidak keluar sampai pagi. Esok harinya, suasana pabrik berubah total. Sebagian besar pekerja menolak masuk. Beberapa kontraktor memilih mundur. Bahkan, tim keamanan meminta rotasi tugas malam. Isu pabrik angker mulai menyebar di media sosial. Yang membuat warga sekitar geger adalah saat Ibu Andi datang ke pabrik sambil menangis, meminta anaknya dikembalikan. Ia menunjukkan hal yang mengejutkan. Semalam, Ibu Andi bermimpi didatangi anaknya dalam keadaan kotor, basah, dan tubuhnya dipenuhi luka lebam. Dalam mimpi itu, Andi berkata, "Bu, aku dikurung di bawah, tapi aku nggak sendiri. Mereka banyak." Mereka minta teman Ibu Andi menangis di halaman pabrik, bersujud dan berteriak meminta agar tempat itu ditutup. Namun Pak Arwan tetap bersikeras. Tidak ada bukti kekerasan atau pelanggaran. Hilangnya Andi adalah kasus yang sedang ditangani pihak berwenang. "Kita lanjutkan produksi," katanya. Meski begitu, beberapa karyawan mulai percaya bahwa hilangnya Andi bukan karena kecelakaan, tapi karena mereka marah. Seorang tukang bangunan bahkan mengklaim melihat Andi duduk di atap pabrik 3 hari setelah dinyatakan hilang. Tapi saat dikejar, sosok itu melompat ke belakang atap dan menghilang tanpa suara. Yang membuatnya tambah yakin itu benar-benar Andi adalah sepatu yang dikenakan. Sepatu safety custom berwarna hijau tua hanya dimiliki Andi karena ia mengecatnya sendiri. Dan sejak malam itu, setiap pukul 0:12.17 dini hari, senter di ruang panel menyala sendiri, mengarah ke langit-langit, seolah menunjukkan jalan keluar, tapi tidak ada siapapun yang berani masuk lagi ke ruangan itu. Tidak setelah Andi tidak pernah keluar. Hari ke-27 sejak pabrik dibuka kembali. Pekerja semakin sedikit. Banyak yang mengundurkan diri diam-diam. Beberapa yang bertahan hanya mereka yang terikat kontrak besar atau tak punya pilihan. Namun, seluruh area kini mencekam. Pabrik itu seperti hidup, mengawasi, bernafas. Pukul 5.40 pagi, 2 satpam shift malam, Pak Wito dan Rangga, hendak menutup pos ronda ketika mendengar suara dentingan logam dari dalam gedung. Seperti seseorang memukul pipa besi berulang kali. Ting, ting, ting. Suara itu berasal dari lantai 2, bagian paling belakang, tempat yang sejak awal tidak direnovasi karena dulunya terkena dampak kebakaran 9988. Ruang itu dikunci rapat karena dianggap rapuh dan berbahaya. Tapi pagi itu suara datang dari dalamnya. "Mas, pintunya kebuka," bisik Pak Wito saat mereka sampai di lorong atas. Pintu tua berkarat yang dulu dipalang kini terbuka setengah. Gagangnya bergoyang-goyang sendiri seperti habis dibuka paksa.
Cahaya dari dalam ruangan itu remang, padahal tidak ada aliran listrik di sana. Mereka maju pelan. Begitu senter diarahkan ke dalam, terlihat ruangan luas kosong. Dan satu hal yang membuat dada mereka seketika sesak. Ada 5 buah kasur lusuh, berjajar seperti barak. Di atasnya, tergolek boneka manusia. Terbuat dari baju-baju seragam pabrik lama, disusun menyerupai jasad tidur menghadap dinding. Semuanya mengenakan name tag dengan nama karyawan-karyawan yang dulu dikabarkan tewas terbakar. Salah satu boneka itu mengenakan name tag bertuliskan Andi Pranoto. Pak Wito mundur pelan. "Mas, kita harus keluar." Namun saat mereka berbalik, lorong pabrik mendadak berubah gelap. Cahaya senter meredup sendiri. Udara membeku, dan dari belakang terdengar suara napas berat, seolah ada yang berdiri tepat di leher mereka. Rangga tak bisa menahan diri. Ia menoleh, dan disitulah ia melihat sosok tinggi, berbaju seragam pabrik hangus terbakar, kulit mengelupas, matanya kosong meneteskan darah. Sosok itu tidak berjalan. Ia melayang perlahan, menyentuh dinding sambil berbisik, "Kami belum dikubur." Rangga pingsan seketika. Pak Wito lari terbirit-birit hingga jatuh terguling di tangga. Pagi harinya, seluruh pekerja dikejutkan oleh jeritan Pak Wito. Ia masih menangis dan mengigau di halaman, menyebut-nyebut nama teman-teman lamanya. Rangga dibawa ke rumah sakit dalam keadaan trauma berat. Matanya tidak mau terbuka selama 2 hari. Yang mengerikan, saat tim inspeksi mencoba menelusuri ruang lantai 2, kasur-kasur dan boneka itu sudah tidak ada. Ruangan kosong seperti biasa, tapi pada lantainya tertulis dalam huruf besar, "Kami tidak pernah pergi." Keesokan malam, pabrik menjadi bahan pembicaraan di forum-forum horor dan grup WhatsApp warga Jogja. Cerita tentang ruang arwah mulai menyebar. Bahkan seorang dosen sejarah lokal menghubungi pabrik secara langsung dan memperingatkan sesuatu. Berdasarkan catatan tahun 1998, beberapa korban kecelakaan pabrik ini tidak pernah ditemukan, bukan karena lenyap, tapi karena dikunci di ruangan atas saat kebakaran. Mereka terbakar hidup-hidup dan jasadnya dikubur diam-diam di bawah pabrik agar asuransi tetap cair. Pak Arwan menolak komentar tersebut. Namun malam itu, jam 3 dini hari, tangisan terdengar dari lantai 2. Tapi kali ini bukan dari satu orang. Tangisan itu beramai-ramai. Rekaman CCTV menunjukkan jendela-jendela pabrik terbuka sendiri. Tirai plastik bekas proyek pembangunan bergoyang dan sekelebat bayangan putih seperti melompat dari satu sudut ke sudut lain. Dan di tengah lorong terlihat sosok wanita berambut panjang mengenakan seragam kerja warna merah terbakar, berdiri diam menatap kamera. Saat diperbesar, matanya hitam kelam, mulutnya robek hingga ke pipi. CCTV mati 4 detik setelah itu. Kejadian paling puncak terjadi 3 hari kemudian, pukul 14.34 waktu Indonesia Barat. Alarm pabrik berbunyi sendiri. Satpam shift malam mendatangi ruang panel. Tapi yang mereka temukan adalah seluruh lampu pabrik menyala terang sendiri, meski listrik sudah dimatikan untuk maintenance. Dan di monitor ruang kontrol tampak sebuah rekaman live yang seharusnya gelap, yaitu ruang atas yang sudah ditutup kembali. Namun malam itu tampak semua boneka manusia tadi berdiri. Ya, bukan lagi tergeletak. Mereka berdiri, saling menatap, lalu satu persatu menoleh ke arah kamera. Monitor langsung terbakar. Asap menyembur dari balik mesin, dan dari dalam speaker terdengar suara. Satu belum cukup, buka lebih banyak lagi. Pagi harinya, para pekerja ramai-ramai keluar dari proyek. 14 orang sekaligus mengundurkan diri. Beberapa
bahkan mengaku bermimpi hal yang sama. Dikunci dalam ruangan gelap bersama puluhan sosok tak bernyawa yang hanya berbisik satu hal, "Buka semua ruangnya, biarkan kami keluar." Hari ke-30 sejak kejadian hilangnya Andi. Pabrik sementara ditutup selama 2 hari untuk investigasi setelah tim ekskavasi proyek menemukan tulang belulang manusia di bawah lantai logistik. Penemuan itu membuat geger. Polisi datang, garis kuning dibentangkan, dan wartawan mulai berdatangan. Namun yang tidak diketahui publik adalah jumlah tulang yang ditemukan bukan 1 atau 2, tapi lebih dari 2 lusin. Beberapa dari mereka masih mengenakan seragam pabrik tua yang kini sudah hancur dan berubah warna. Bahkan di antara reruntuhan ditemukan plat nama hangus terbakar. Salah satunya bertuliskan Dwi Yuliana, QC Supervisor, nama yang sudah lama dianggap hilang saat kebakaran tahun 1998. Di tengah kekacauan itu, seorang mantan mandor tua bernama Pak Darman yang kini tinggal di Sleman datang ke lokasi. Dengan langkah pincang dan wajah ketakutan, ia menemui pihak manajemen dan berkata dengan suara bergetar, "Saya dulu di sini. Saya tahu kenapa tempat ini terkutuk." Semua terdiam. Pak Darman kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1998 saat kebakaran besar meratakan hampir setengah bangunan lama. Ternyata malam itu ledakan terjadi karena korsleting yang menyambar tangki kimia. Api menjalar cepat dan bel evakuasi tidak berfungsi. Ruang barak perempuan di lantai 2 terkunci otomatis dari luar. Sebanyak 27 pekerja tidak bisa keluar. Dan yang membuat semuanya lebih mengerikan adalah mereka sengaja tidak diselamatkan. Menurut pengakuan Pak Darman, salah satu petinggi pabrik saat itu memerintahkan, "Biarkan, kalau ditemukan mati semua, asuransi besar bisa cair. Tapi kalau mereka luka dan hidup, perusahaan rugi." Dan benar saja, keesokan harinya, tanpa pelaporan resmi ke media, jasad-jasad itu dikumpulkan, dibakar habis, dan dikubur diam-diam di bawah area logistik dan ruang panel lama. "Sejak malam itu, saya tidak pernah tidur tenang," ucap Pak Darman sambil menangis. "Mereka sering datang dalam mimpi, diam, hanya menatap. Tapi sejak proyek baru dimulai, mereka mulai bicara." Setelah pengakuan itu, semua pihak mulai menyadari teror yang terjadi belakangan ini bukan tanpa sebab. Mereka, arwah para korban, tidak pernah diurus, tidak pernah diakui, dan tidak pernah diberi tempat layak. Tuntutan mereka hanya satu, diakui dan dikubur dengan benar. Namun anehnya, saat proses evakuasi sisa tulang hendak dilakukan, sesuatu terjadi. Seluruh lampu lokasi padam total. Generator cadangan gagal menyala. Langit mendadak gelap meski masih pukul 3 sore. Dan dari dalam ruang panel terdengar tangisan perempuan. Serak, tertahan, seperti dari perut bumi. Petugas polisi yang bertugas mengamankan lokasi mengaku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada bayangan hitam besar berdiri di belakang forklift. Sosok wanita, tapi tinggi sekali. Dan dia tidak punya wajah. Malam itu, warga sekitar merasakan hawa tak biasa. Beberapa anak kecil menangis tiba-tiba dan menunjuk ke arah pabrik sambil berkata, "Ibu berdiri di situ." Seekor anjing, penjaga milik warung depan pabrik, menggonggong ke arah pagar selama 2 jam non-stop, lalu mati mendadak tanpa sebab medis jelas. Dan sekitar pukul 02.17 waktu Indonesia Barat, kamera CCTV dari rumah warga menangkap fenomena ganjil. Asap tebal keluar dari lubang udara pabrik, membentuk siluet manusia saling berpegangan tangan seperti berbaris
dan menghilang ke langit. Keesokan paginya, dilakukan prosesi pemindahan tulang belulang ke tempat pemakaman umum. Sebelum itu, dilakukan pengajian massal dan doa lintas agama di lokasi pabrik. Namun satu hal terjadi yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Saat tulang-tulang terakhir dimasukkan ke peti dan hendak dibawa ke ambulans, seorang anak kecil, anak pekerja proyek bernama Farhan, berusia 6 tahun, berdiri dan berkata dengan suara aneh, "Sudah cukup." Tapi masih ada satu yang belum keluar. Semua orang terpaku. Anak itu kemudian berjalan pelan menuju ruang panel bawah. Ia menunjuk ke dinding yang sudah dibongkar sebagian, lalu berkata, "Di dalam sini." Dia dikunci paling akhir. Dia tidak bisa lihat cahaya. Pekerja membongkar dinding itu, dan di balik lapisan batu dan beton ditemukan peti kayu tua berisi kerangka wanita, terikat kawat baja, dan mulutnya disumpal kain. Dokter forensik memperkirakan wanita itu masih hidup saat dikubur, dan luka-luka pada kerangka menunjukkan usaha mencakar dari dalam peti. Setelah kerangka terakhir dipindahkan dan dimakamkan dengan layak, pabrik menjadi hening. Tidak ada suara aneh, tidak ada teror, tidak ada penampakan. Tapi 1 minggu kemudian, Pak Arwan, kepala proyek, ditemukan tewas gantung diri di kantornya. Di meja kerjanya terdapat surat bertuliskan tangan, "Saya ikut bersalah, ampuni saya." Dan di belakang kursinya, di dinding bekas terbakar, muncul bekas tangan hangus menempel. 27 pasang. 2 minggu setelah seluruh jasad korban pabrik dimakamkan, pihak manajemen memutuskan untuk memindahkan operasional ke kantor baru, sekitar 7 km dari lokasi pabrik lama. Bangunan baru itu bersih, modern, dan jauh dari suasana mencekam. Tapi siapa sangka, teror ternyata ikut berpindah. Hari pertama, suasana tampak biasa. Namun saat sore menjelang, bagian HRD menemukan komputer menyala sendiri, membuka folder lama bertuliskan rekaman 198. Dalam folder itu, terdapat satu file video. Saat diputar, terlihat rekaman buram dari CCTV pabrik lama dan suara perempuan menjerit dari dalam ruang gelap. File itu kemudian menghapus sendiri di depan mata staf IT, meski komputer dalam mode offline. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menimpa para karyawan. Lina, sekretaris direktur, mengaku sering mencium bau rambut terbakar di ruang pantry, padahal tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, ia pulang paling akhir. Saat akan menutup pintu kantor, semua lampu menyala sendiri dan layar proyektor menampilkan satu kalimat besar, "Kami sudah di sini." Lina pingsan. Besoknya, ia mengundurkan diri tanpa mengambil gaji terakhir. Sementara itu, seorang pegawai bernama Bayu yang sempat ikut dalam proyek ekskavasi pabrik lama mulai mengalami mimpi aneh berulang kali. Ia berada di ruangan penuh kabut, melihat 27 sosok berdiri diam dengan wajah rusak. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Kenapa kalian tidak mau dengar? Tempat baru bukan berarti kami hilang." Bayu akhirnya memeriksakan diri ke psikiater. Tapi malam itu, ia ditemukan di kamar kosnya menggaruk lantai keras sambil komat kamit bicara sendiri. Tangannya berdarah, kukunya patah. Di dinding kamarnya tertulis dengan darah, "Satu lagi, masih terkunci." Sementara itu, Pak Heri, kepala keamanan kantor baru, mulai melaporkan gangguan sistem listrik yang tak bisa dijelaskan. Saklar utama sering loncat sendiri. Listrik padam tepat jam 1.27 dini hari, lalu kembali nyala 5 menit kemudian. Dan printer mencetak sendiri satu lembar kertas kosong tapi basah. Saat diperiksa, di bawah kertas itu tampak bekas sidik jari hangus.
Beberapa karyawan mulai khawatir. Rumor pun berkembang. Arwah pabrik ikut pindah. Salah satu kejadian paling menyeramkan terjadi saat rapat pleno internal direktur. Listrik mati mendadak. Ruangan menjadi gelap gulita. Ketika genset otomatis menyala, salah satu peserta rapat, Ibu Rina, HR manager, menjerit histeris. Dia menunjuk ke pojok ruangan di mana terlihat bayangan wanita berdiri diam, kepala tertunduk, mengenakan baju kerja merah hitam hangus. Sosok itu tidak menghilang, tetapi perlahan mendekat, lalu hilang tepat di kursi Ibu Rina duduk. Dan detik itu juga, kursi meledak sendiri. Rina mengalami luka bakar ringan. Setelah kejadian itu, tim kantor berinisiatif memanggil seorang ustadz lokal dan juga pendeta Kristen untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya tidak saling kenal, namun setelah melakukan penyisiran dan ritual sederhana, mereka menyampaikan hal yang sama. Masih ada satu roh yang tidak diterima oleh yang lain. Dia berbeda. Dia marah, bukan karena kematian, tapi karena pengkhianatan. Penyelidikan mendalam terhadap arsip lama akhirnya mengungkap sebuah nama. Ratih Sundari, seorang staf akuntansi yang hilang sebelum kebakaran 1998. Dalam laporan resmi, ia disebut resign karena menikah dan pindah ke luar kota. Tapi ada kejanggalan. Tidak pernah ada surat resign, tidak ada dokumen pernikahan, dan tidak ada bukti bahwa dia pernah keluar dari pabrik. Pak Darman, mandor tua yang pernah bersaksi sebelumnya, akhirnya kembali dipanggil. Ia terlihat ketakutan saat mendengar nama Ratih. Dengan suara lirih, ia mengaku, Ratih tahu semuanya. Dia tahu siapa yang membakar laporan, siapa yang sengaja membiarkan pintu terkunci. Malam sebelum kebakaran, dia dipanggil ke ruang direksi. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Saya pikir dia dibungkam, tapi ternyata dia masih ada. Malam harinya, Pak Darman ditemukan tewas di rumahnya. Matanya membeku. Di tangannya tergenggam lembaran slip gaji milik Ratih bertanggal bulan Juli 1998. Bulan yang seharusnya tidak pernah ada catatan keuangan. Lalu, dari printer kantor pusat keluar satu file misterius yang tidak pernah diketik siapapun. Surat pengunduran diri, ditulis tangan, ditandatangani dengan darah, dan di bawah tanda tangan itu tertulis, "Aku tidak pernah pergi, kalian yang harus diusir." Akhir ini menyadarkan semuanya. Ratih bukan korban, tapi kunci kutukan yang belum terangkat. Satu-satunya yang mengetahui siapa dalang di balik tragedi 1998, dan kini ia mencari keadilan dengan caranya sendiri. Setelah pengakuan terakhir dari almarhum Pak Darman, manajemen pabrik akhirnya mengambil keputusan drastis, menutup seluruh operasional kantor dan pabrik secara permanen. Semua karyawan diberhentikan dengan pesangon penuh dan gedung diserahkan ke pihak pemerintah kota untuk dilakukan sterilisasi total. Namun, keputusan itu datang terlambat. 3 hari sebelum penutupan, sebuah kejadian menggegerkan Jogja. Wartawan muda bernama Raffi Pradana yang tengah menyelidiki kisah hilangnya Ratih Sundari ditemukan tewas di dalam kantor yang sudah dikosongkan. Tubuhnya tergantung di ruang arsip lantai 2 dan di bawahnya berserakan kertas-kertas tua bertuliskan tangan. Salah satunya berisi kalimat, "Mereka bukan hantu, mereka korban, tapi satu di antara mereka adalah pengadil." Polisi mencurigai ini kasus bunuh diri, tapi hasil forensik menunjukkan tidak ada bekas jeratan tali sebelum tubuh digantung. Dengan kata lain, tubuhnya sudah tak bernyawa sebelum tergantung. Di saat yang sama, beberapa penduduk sekitar melaporkan kejadian aneh.
Jalanan menuju pabrik sering berkabut meski siang hari. Ada kereta dorong besi yang terdorong sendiri dari dalam pabrik lalu berhenti tepat di depan gerbang. Salah satu warga bahkan mengaku melihat seorang perempuan berbaju merah hitam hangus berdiri di atap kantor saat malam Jumat Kliwon. Dia tidak bergerak, tapi semua lampu rumah saya mati saat saya menatapnya, ucap saksi. Pemerintah memanggil tim spiritual dari berbagai daerah, dari Banten, Jepara, hingga Magelang. Ritual demi ritual dilakukan untuk menetralisasi tempat tersebut. Tapi setiap kali prosesi selesai, pasti ada satu kejadian ganjil. Angka 27 muncul kembali. Entah itu berupa jumlah lilin yang mati sendiri, jumlah burung gagak yang terbang di atas pabrik, atau 27 bekas tapak kaki hangus di lantai pabrik yang bersih. Para spiritualis sepakat, roh-roh ini belum tenang karena kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Terutama Ratih, dia bukan hanya korban, dia adalah saksi yang dibungkam. Akhirnya, seorang tokoh sepuh Jogja bernama Ki Mandala, seorang ahli supranatural yang jarang muncul ke publik, turun langsung. Ia membawa sebuah keris pusaka dan selembar kain kafan yang telah didoakan selama 40 hari. Ritual dilaksanakan tepat tengah malam di tengah pabrik lama yang kini tinggal puing. Ditemani hanya 2 orang pembantu spiritual, Ki Mandala mulai membaca mantera sambil menancapkan keris ke tengah lantai logistik. Saat keris menyentuh lantai, tanah bergetar, angin kencang bertiup dari segala arah, dan dari bawah lantai terdengar jeritan panjang. Bukan satu, tapi banyak suara, bercampur tangis, amarah, dan bisikan. Roh-roh yang dikurung tidak ingin pergi. Mereka menunggu pengakuan, bukan pembebasan, ucap Ki Mandala dalam keadaan setengah kesurupan. Kemudian dari arah barat pabrik muncul bayangan wanita. Bukan melayang, bukan berjalan, tapi terbentuk dari asap dan darah yang menguap dari tanah. Dia tidak bicara, tapi dalam hati semua orang yang hadir terdengar jelas satu kalimat. Aku tahu siapa yang membunuhku, tapi bukan aku yang akan menghakimi. Keesokan paginya, Ibu Mira, mantan kepala keuangan pabrik tahun 1998, ditemukan tewas di rumahnya. Mulutnya berbusa dan matanya membelalak mengarah ke pojok ruangan. Di dinding pojok itu terdapat tulisan bekas arang. Kau yang mengubur Ratih, sekarang giliranku. Setelah kematian Ibu Mira, semua teror berhenti. Tidak ada lagi penampakan, tidak ada bau hangus, tidak ada suara tangisan. Dan yang paling mengejutkan, bekas pabrik perlahan roboh sendiri, seperti tidak kuat menahan sejarah kelam yang terkubur. Pemerintah akhirnya membangun taman pemakaman khusus di atas lokasi tersebut. Tempat itu diberi nama Taman 27 Jiwa. Dan hingga hari ini, orang-orang yang lewat di depannya akan menunduk sejenak, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah. Namun, satu hal masih menjadi misteri. Di tengah taman itu berdiri satu batu nisan kecil tanpa nama. Dan setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat melihat seorang wanita berdiri di dekat batu itu. Diameter wajahnya tidak terlihat, tapi rambutnya panjang dan bajunya hangus. Beberapa percaya itu Ratih, tapi sebagian lain percaya itu bukan arwah, itu penunggu kebenaran yang akan bangkit lagi jika semuanya terlupakan. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Tragedi, pengkhianatan, dan keserakahan bisa meninggalkan jejak yang tak bisa hilang, bahkan setelah nyawa direnggut. Kalau kamu merasa tempat kerja kamu mulai dingin mendadak, atau ada yang memperhatikan dari sudut ruangan, mungkin
kamu sedang diawasi. Subscribe sekarang sebelum kamu jadi saksi berikutnya.